skizo dengan ODGJ itu perbedaannya apa Ustaz? Perbedaannya kalau skizo itu ada yang ngomong di sini, kalau ODGJ itu biasanya nggak ada yang ngomong, tetapi ODGJ itu biasanya ada tambahan. Dia biasanya, maaf ya, biasanya orangnya itu malas, tapi keinginannya besar. Tapi orangnya malas. Keinginan mau jadi kontraktor tapi nggak mau gerak, ya seperti itu. Jadi ngelamun aja. Gejala itu, dia pasti begitu. Rata-rata ODGJ seperti itu. Sebab Rata-rata seperti itu. Di lingkungan rumah saya tadinya ada 1, sekarang ada 2 Ustaz. Di rumahnya JJ maksudnya? Lingkungan. Oh, lingkungan. Lingkungan rumah apa tetangga maksudnya? Tetangga. Lingkungan rumah itu ya di rumah itu juga. Orang itu. Ada sekitar umur 40 tahunan laki-laki itu kelakuannya jalan aja muterin lingkungan tuh. Sekitar ya radiusnya itu muternya itu sekitar 1 kiloan lah udah muter itu. Jalan aja terus sambil mulutnya komat kami kayak berbicara gitu. Kemudian ada lagi pas di jalan masuk gang rumah saya itu ada laki-laki juga umur 20-an duduk bukan duduk, nongkrong di pinggir jalan, pandangan matanya ke satu arah aja. Tapi pandangannya kosong gitu. Nah, itu 2 orang itu ODGJ atau skizo tuh, Ustaz? Yang jelas kalau ODGJ itu nggak sinkron kalau diajak ngomong. Kalau skizo itu masih bisa sinkron. Walaupun kadang dia diem tapi mata masih fokus dia. Seperti itu. Cuma dia menyimpan. Cuma memang itu tipis ya antara skizo sama ODGJ. Karena sama-sama ada pressure, ada tekanan sebenarnya. Cuma ada tekanan lah ya. Penyebab kan bisa masing-masing ya. Cuma kalau ODGJ itu diawali biasanya dia tidak respon sama orang lain. Iya, dia tidak respon dengan orang lain, dia tidak respon dengan dirinya sendiri. Sejak awal itu mamanya malas mandi, malas bebersih, itu awal itu. Kemudian dia suka ngalamun, itu nanti tanda-tanda ke arah sana. Dan juga kalau ODGJ juga macam-macam, umpamanya dia tertekan karena sesuatu hal seperti tadi. Tapi ada juga ODGJ yang disebabkan karena perilaku dia sendiri dulunya kepada orang tuanya. Itu perilaku apa sampai berat begitu, Ustaz? Yang saya amati nih, kalau orang itu dia sama orang tuanya itu emosional, marah terus, berani sama orang tuanya gitu, sampai ngomong yang nggak karu-karuan lah. Tapi kemudian dia sebenarnya orangnya itu ada malas, ada ini, dia besok bisa kena seperti itu. Dia ODGJ karena apa? Sudah memaki-maki orang tuanya, menurut dia itu orang tuanya salah aja. Ini bisa menjadi ODGJ. Jadi itu yang dia bentuk sendiri. Ya, itu yang marah dia bentuk. Nanti munculnya kalau dia sudah jadi ODGJ, ya marah aja dia munculnya. Marah sama siapapun. Oh, marah aja sama siapapun. Oh, ambil batu, lempar aja ke motor seperti itu. Nah, ini diawali dari itu. Nah, kalau ODGJ yang ngalamun begitu, ya itu sejak awal memang dia sering ngalamun. Saya pernah nangani seorang anak kecil kelas 3 SD, itu ODGJ sampai kelas umur 26 tahun. Jadi, nah, itu gara-garanya itu lucu loh sebenarnya. Gara-garanya menurut saya lucu. Jadi ibunya saya tanyain, ini kayaknya, kan anak kecil kan nggak punya dosa. Iya. Kayaknya ibu ini atau bapak, karena orang tuanya waktu itu, saya tanya ibu atau bapak, siapa di antara ibu dan bapak ini yang marah dengan orang tuanya, kemudian tidak mau bersilaturahmi dengan orang tuanya, dan benci dan dendam dengan orang tuanya? Siapa? Ibunya ngomong, kayaknya saya, Ustaz. Kenapa, Bu? Nah, baru dia cerita, memang saya itu kan yang biayai orang tua saya, ngasih uang, tapi oleh orang tua saya itu yang dibangga-banggain itu anak lain, saudara saya yang lain, kakak saya tahu. Kemudian sering yang seperti itu. Nah, suatu ketika saya itu minta tolong apa ya, saya lupa. Dia minta tolong apa dengan orang tuanya, nggak dikasih. Pada waktu itu nggak dikasih. Dia minta tolong apa, nggak dikasih. Tapi pada saat dia nggak dikasih itu, beberapa hari kemudian saudaranya si itu yang sering dibanggain minta tolong sama ibunya, dikasih. Marahlah dia. Saya tanya, ibu sempet, saya nggak tahu ngomong atau dalam hati bicara, aku tidak mau ketemu sama orang tuaku lagi, satu. Yang kedua, aku tidak mau bicara dengan orang tuaku lagi, karena aku marah dengan orang tua. Aku yang biayai, malah aku yang digini. Seperti itu kurang lebih, Bu. Iya, Ustaz, saya begitu. Nah, ingat ya? Ingat, Ustaz. Nah, terus adik ini gimana dari itu? Betul, Ustaz, setelah seminggu saya itu begitu dengan orang tua saya,
Masuk ke minggu kedua, anak saya langsung diem, nggak bisa apa-apa, diajak ngomong, maunya ngamuk. Jadi anaknya itu sejak itu dia hanya diem. Kalau ngomong ngamuk dan ngomongnya nggak karu-karuan. Habis ngamuk dia diem lagi gitu. Nah ini analisa saya dari itu, memang insya Allah si ibu, pada waktu itu saya tanyain ibu sama bapaknya, si ibu yang marah memutuskan tali silaturahim dengan orang tuanya. Nah itulah sama, si anaknya diputuskan tali kehidupannya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia harus ngerawat. Jadi dari mulai kelas 3 SD sampai umur 28 atau enggak 26 tahun itu dia ngerawat terus, yang adanya mau ngamuk begitu. Saya kasih tahu, alhamdulillah beliau paham, saya suruh untuk mohon ampun kepada Allah, minta maaf sama ibunya, belajar untuk diperbaiki. Ya alhamdulillah ada perkembangan baik. Seperti itu. Makanya di sini kita hati-hati. Skizofrenia ODGJ itu biasanya ya orang itu sendiri yang menyebabkan. Makanya kalau saya insya Allah yakin bahwa Al-Quran itu memang benar adanya, yaitu salah satunya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi bukan bahwa itu betul-betul harus kita yakini bahwa itu dari Allah Ta'ala. Tinggal kita berubah serius.